Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sri Lestari dengan NIM 20244064052113. Adanya tugas ini untuk memenuhi tugas dari Bapak Dr. Andes Cian Amori, Magister Pendidikan. Penerapan metode diskusi kelompok dalam pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan komunikasi. Diskusi kelompok adalah salah satu metode pembelajaran yang terbukti efektif dalam meningkatkan kemampuan komunikasi siswa. Kelompok memberikan siswa platform yang ideal untuk berbicara, mendengarkan, dan bekerja sama dalam lingkungan yang mendukung pertukaran ide dan pandangan. Ini adalah cara yang efektif untuk membantu siswa meningkatkan keterampilan komunikasi mereka. Kemudian, diskusi kelompok dapat digunakan dengan beberapa tujuan, yaitu yang pertama, mengembangkan keterampilan kepemimpinan, yang kedua, merangkum pendapat ahli, yang ketiga, guna mencapai persetujuan kelompok, yang keempat, belajar menjadi pendengar yang aktif, yang kelima, mengatasi berbagai pendapat dengan tepat, dan yang terakhir, untuk mengembangkan kemampuan menganalisis, mengonsistensi, dan nilai. Cara meningkatkan kreativitas siswa dalam berdiskusi kelompok. Yang pertama, adanya keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Adanya keterlibatan intelektual emosional siswa melalui dorongan dan semangat yang dimilikinya. Yang kedua yaitu keikutsertaan siswa secara aktif dan kreatif dalam proses pembelajaran serta membina kerjasama antar siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir, diskusi kelompok dapat membantu siswa dalam memperoleh kemampuan sosial seperti kemampuan berkomunikasi, bernegosiasi, dan memimpin. Oleh karena itu, kegiatan diskusi kelompok dapat menjadi salah satu strategi pembelajaran yang efektif dan menyenangkan bagi siswa. Selanjutnya yaitu cara membantu siswa yang mengalami kesulitan dalam mengutarakan pendapat dan memberikan tanggapan terhadap komentar teman sekelas. Yang pertama adalah menggunakan metode pembelajaran jigsaw, yaitu model pembelajaran yang membuat siswa harus berdiskusi dengan teman-temannya dalam sebuah kelompok kecil. Setiap kelompok kecil akan mendiskusikan tema yang sama. Setelah memahami tema dari kelompoknya, pendidik akan membentuk kelompok kecil baru yang beranggotakan perwakilan dari kelompok-kelompok kecil sebelumnya. Dalam kelompok kecil yang baru ini, masing-masing siswa akan diminta untuk menjelaskan kembali materi yang sudah mereka diskusikan dalam kelompok sebelumnya. Dengan demikian, siswa dituntut untuk aktif dalam memberikan informasi atau pengetahuan yang didapat dari diskusi sebelumnya, sekaligus aktif mendengarkan informasi atau pengetahuan baru yang disampaikan oleh temannya. Kemudian yang kedua, yaitu adanya berdiskusi kelompok. Pendidik dapat membuat aturan-aturan yang mengharuskan semua anggotanya aktif dalam diskusi. Tidak ada yang mendominasi dan tidak ada yang hanya mendengarkan saja. Tunjuk ketua kelompok yang mampu menghidupkan diskusi dan mengontrol anggotanya sehingga diskusi dapat berjalan dengan kondusif. Diskusi pasif memiliki beberapa manfaat dalam pembelajaran. Selain dapat meningkatkan keaktifan siswa, diskusi akan melatih siswa dalam berpikir kritis dan juga membangun rasa percaya diri. Dan yang terakhir adalah memberi apresiasi terhadap siswa. Hal ini dapat menjadikan semua siswa terlibat aktif dalam pembelajaran di kelas. Bentuk apresiasi tidak harus berbentuk benda. Pendidik dapat memberikan pujian-pujian yang konstruktif atau memberikan reward berupa poin-poin di mana siswa dengan jumlah poin-poin tertentu dapat memiliki keistimewaan seperti pemimpin kelas atau menjadi student of the moon. Dengan demikian akan membuat siswa terpacu untuk melakukan yang terbaik termasuk aktif dan memberikan kontribusi dalam kelas yang dinamis. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Metode pembelajaran diskusi kelompok merupakan salah satu pendekatan yang efektif dalam meningkatkan keterampilan komunikasi siswa di sekolah. Studi literatur menunjukkan bahwa metode ini dapat membantu siswa dalam mengembangkan kemampuan berbicara, mendengarkan, dan berpartisipasi aktif dalam percakapan. Diskusi kelompok juga dapat membantu siswa dalam menyampaikan argumen secara logis dan mendukungnya dengan bukti yang relevan.